Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Amma ba'du, anak-anakku PPSW kelas 7. Ya, Almanar pengasih yang berbahagia. Kita lanjutkan pertemuan kemarin sudah melihat beberapa potensi video ya. Mata pelajaran untuk IPS. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia pada khususnya. Nah, peta konsepnya ini ya, kita akan mempelajari banyak sekali tentang sumber daya alam ya. Nanti bisa dilihat di buku pada lengkapnya ya. Ini hanya sebagian, nanti kita akan. Nah, sumber daya alam merupakan sumber sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi segala apapun bahan atau keadaan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia itu yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan hidup. Kalau sumber daya itu keadaan untuk kebutuhan manusia atau bahan untuk manusia, sedangkan sumber daya manusia itu potensi manusia itu sendiri. Nah, klasifikasinya sumber daya alam, ada sumber daya alam biotik, ini berdasarkan sumbernya. Ada sumber daya alam abiotik. Kalau biotik itu adalah hidup, ya, makhluk hidup. Misalnya kayu, ikan, batu bara dan seterusnya. Kalau abiotik itu anorganik, ya. Nah, misalkan timah, besi, kuarsa. Nah, sedangkan klasifikasi berdasarkan persebarannya, ya, ada sumber daya alam yang terdapat di mana-mana. Misalnya apa? Sinar matahari, air, udara. Ya. Kalau sumber daya alam yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu saja, misalkan tambang uranium ini. Jadi berdasarkan persebarannya ada di mana-mana. Nah, kemudian klasifikasi berdasarkan tujuannya. Ada sumber daya alam industri. Ya. Jadi hanya untuk digunakan sebagai bahan dasar industri, misalnya apa? Tanah liat, belerang. Kemudian ada juga sumber daya alam bahan pangan. Ini bertujuan untuk pengolahan sebagai bahan pangan, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Misalkan padi, jagung, ini untuk bahan pangan. Kemudian ada juga sebagai bahan sandang, ya, misalnya sutra, kapas dan sebagainya. Nah, berdasarkan cara pengolahannya dan pemanfaatannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa contohnya yang dapat diperbarui? Contohnya apa? Ya, ada kayu, ada segala macam tumbuhan, itu namanya dapat diperbarui. Ya, hewan, segala macam hewan dapat diperbarui. Sedangkan yang tidak diperbarui adalah bahan tambang. Ya. Nah, persebaran sumber daya alam, ya, persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui ini contohnya adalah pertanian. Nah, pertanian, ya, ada, kalau kita mengetahui beberapa lahan sawah ini ada sawah irigasi, ya, dia dialiri oleh air irigasi. Sawah tak ada hujan berarti hanya memerlukan air hujan. Jadi ada air ketika ada hujan saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah perkebunan. Ya, contohnya misalkan ada yang musiman, ada yang tahunan. Ya. Kalau berdasarkan segi usaha, ada perkebunan rakyat, perkebunan besar. Kemudian yang lain kehutanan, ada kayu rutan. Perikanan darat, laut. Ya, banyak sekali potensi-potensi perikanan di Indonesia
Ya, di darat banyak sekali, ada lele, ada gurame, ada dan lainnya. Yang laut lebih lagi banyak sekali ya, yang laut. Dan peternakan ada, ya banyak sekali peternakan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang tidak dapat diperbarui, ini ada minyak bumi, ya. Kemudian ada gas bumi, ya. Tidak dapat diperbarui karena apa? Karena proses untuk membentuk sumber daya alam ini sangat lama, ya. Bahkan bisa berjuta-juta tahun lamanya. Nah, yang ketiga contohnya batu bara. Batu bara ini juga lama sekali proses pembentukannya. Indonesia sangat kaya dengan batu. Yang lainnya ada besi, timah, bauksit, ya emas dan perak. Ini banyak sekali tambang yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, silahkan mempelajari banyak hal di buku, ya dibaca silahkan. Untuk wawasan luas silahkan membaca yang lebih banyak lagi terkait dengan sumber daya alam Indonesia. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.